Nah, brother, pernah dengar nggak kalian bahwa ada nabi yang pernah menyerah dalam berdakwah hingga akhirnya Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan nabi itu? Ya, ini adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim. Ya, brother, ini adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kisah yang paling fenomenal mungkin di antara para nabi. Gimana enggak? Seorang nabi ditelan oleh ikan paus yang besar. Nah, ikan nun namanya. Konon ikan tersebut sampai hari ini masih hidup di dalam lautan. Jadi kisahnya, Nabi Yunus ini adalah seorang nabi yang diutus untuk penduduk Ninawa di daerah Mosul, yaitu di Irak. Nah, penduduk Ninawa ini adalah penduduk yang terkenal dengan kezalimannya, keras, dan juga terkenal dengan kemusyrikannya yang nyata. Mereka menyembah berhala, bro. Jadi Nabi Yunus ini selalu berdakwah kepada mereka, selalu memperingatkan mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan mereka dalam menyembah berhala. Tapi mereka nggak mau dengar. Mereka selalu saja menolak ajakan Nabi Yunus. Seringkali nih, berulang kali Nabi Yunus berdakwah kepada mereka, berulang kali juga mereka menolak Nabi Yunus dengan terang-terangan, dengan kejam. Bahkan mereka selalu menghina Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya setelah sekian lama Nabi Yunus berdakwah dan memperingatkan mereka, mereka masih saja menolak dan menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya memutuskan nih untuk meninggalkan penduduk Ninawa. Ya, pergi meninggalkan kota tersebut dan gak peduli lagi dengan mereka. Namun Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi dari situ. Ya, ketika Nabi Yunus hendak pergi nih, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitakan kepada penduduk Ninawa bahwa mereka akan ditimpakan azab. Ya, karena perbuatan mereka lah pastinya, yang syirik, yang kejam, gak mau dengar sama Nabi Yunus. Nabi Yunus pun kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan Allah tersebut kepada penduduk Ninawa. Ia kembali kepada penduduk Ninawa sesaat, dan ia mengatakan kepada mereka, "Wahai penduduk Ninawa, kalian akan ditimpakan azab dari Allah." Ya, seperti Nabi Yunus perkirakan dan pikirkan, bahwa mereka pun masih akan tetap menolak peringatan tersebut. Sudah diberitakan tentang azab, masih aja mereka menolak Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus pun udah gak peduli lagi nih. Nabi Yunus hanya kembali sesaat untuk menyampaikan bahwa Allah akan menurunkan azab. Terserah nih mereka mau peduli atau enggak, Nabi Yunus akan tetap meninggalkan mereka. Setelah memberitakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada penduduk Ninawa bahwa mereka akan ditimpakan azab, maka Nabi Yunus kemudian pergi ke dermaga untuk menaiki kapal dan pergi ke antah berantah. Ya, yang penting Nabi Yunus pergi aja entah kemana, meninggalkan penduduk Ninawa yang Nabi Yunus sudah merasa jenuh dan menyerah dengan memperingatkan mereka. Nah, setelah Nabi Yunus sampai di dermaga nih, dan setelah Nabi Yunus berlayar ke lautan, Allah benar-benar menurunkan azab kepada penduduk Ninawa. Mereka ditimpakan azab yang sangat hebat dan dahsyat. Nah, penduduk Ninawa ini ketika ditimpakan azab, mereka akhirnya sadar, bro, bahwa inilah azab yang disampaikan oleh Nabi Yunus tadi. Bahwa ajakan Nabi Yunus itu benar. Dan mereka, penduduk Ninawa ini, akhirnya bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Yunus kan gak tahu nih, karena Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, di dermaga itu kemudian Nabi Yunus menaiki sebuah perahu nih, sebuah kapal. Pada awalnya kapal tersebut berlayar seperti biasanya hingga tiba di tengah lautan. Kapal tersebut terombang-ambing dahsyat dengan ganasnya dan seramnya lautan. Penumpang kapal itu kemudian berinisiatif untuk membuang barang bawaan mereka semuanya, barang dagangan, barang bawaan, untuk dibuang ke laut. Karena dengan kondisi laut yang saat itu, kapal yang terombang-ambing menandakan bahwa kapal tersebut juga overload, berlebihan muatan. Jadi penumpang berinisiatif untuk membuang semua barang bawaan mereka. Ya, mereka pun membuang semua barang bawaannya dan kemudian masih saja overload, masih saja kelebihan muatan. Hingga akhirnya mereka memutuskan nih bahwa harus ada salah seorang dari penumpang untuk menceburkan dirinya ke laut atau untuk melemparkan dirinya ke laut. Ya, mengurangi beban dengan melemparkan atau mengorbankan satu orang. Itulah yang mereka putuskan.
Dan akhirnya mereka mengundi. Pada undian yang pertama, nama Nabi Yunus yang keluar. Ini para penumpang sebenarnya gak enak nih. Mereka tahu nih Nabi Yunus nih. Gak enak nih Nabi Yunus yang kena undian dan akan menceburkan diri ke laut. Maka dilakukan lagi undian yang kedua. Nabi Yunus lagi yang keluarnya bro. Hingga akhirnya pada undian yang ketiga juga masih tetap Nabi Yunus alaihissalam yang harus melemparkan diri ke laut. Ya, ini adalah ketetapan Allah dan ini adalah qadarullah. Karena Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan penduduk Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pun dengan ikhlas dan dengan terpaksa harus melemparkan dirinya ke laut. Nabi Yunus pun melemparkan dirinya ke laut. Nah, pada saat itu juga Allah memerintahkan ikan paus yang besar, ikan nun namanya, untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam, tapi tidak dengan merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Cukup menelannya saja. Ketika Nabi Yunus sudah terceburkan ke laut, tiba-tiba ikan paus itu datang dan melahap Nabi Yunus alaihissalam. Ya, akhirnya Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan paus dan tinggal di sana. Nah, berhari-hari nih bro, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan paus. Gelap, gak ada cahaya, apalagi makanan dan minuman gak ada sama sekali bro. Disitulah Nabi Yunus akhirnya merenungi bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan. Ia telah meninggalkan penduduk Ninawa sebelum Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka. Jadi belum ada izin Allah nih. Nabi Yunus pun kemudian bermuhasabah dan Nabi Yunus kemudian berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dalam doa tersebut Nabi Yunus mengakui keesaan Allah, gak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah. Dan Nabi Yunus mengakui bahwa dirinya telah menzalimi diri ia sendiri. Ya, itulah kekuatan doa Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya Allah menerima permintaan maaf dan taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, sesampainya di daratan, Nabi Yunus disampaikan oleh Allah bahwa Allah telah menerima taubatnya penduduk Ninawa. Dan Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para penduduk Ninawa perihal atau kabar gembira tersebut. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan bahwa taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus atau ikan nun. Yang konon ikan tersebut sampai hari ini masih hidup loh. Masih menjelajah lautan lah mungkin ya. Baik, jika antum memiliki informasi lain bro untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.